Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Robbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya materi yang akan saya bawakan adalah amalan yang dapat menghapus dosa. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti memiliki dosa yang diperbuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Meskipun itu dosa kecil dan meskipun itu dosa besar. Dosa besar bisa hilang seketika bila manusia itu sendiri melakukan tobat dan tidak melakukannya. Kalau dosa kecil diterus-teruskan, meskipun kecil, lama-kelamaan bisa menjadikan dosa besar. Bahkan dosa kecil juga bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Jadi orangnya juga bersedekah, melakukan kewajiban-kewajiban tapi masih melakukan dosa kecil tiap hari, sering sekali, itu bisa tidak terkabulnya doa seseorang. Jadi tidak boleh berburuk sangka kepada Allah SWT karena kita harus bisa introspeksi diri sendiri. Apa yang salah pada diri kita? Mengapa doa-doa kita tidak terkabul? Itu mesti ada yang salah dalam diri kita. Harus kita introspeksi diri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, intattanibu kabairo matun hauna anhu nukafir ankum sayi'atikum wa nudkilkum mudkola karimah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, niscaya Allah SWT hapus kesalahan-kesalahanmu dalam dosa-dosa kecil. Jadi dosa besar kita langsung bertaubat nasuhah, juga berdampak kepada dosa kecil juga bisa diampuninya. Jadi dosa bisa terampuni, bisa hilang seketika bila bertobat dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sholat taubat dilakukan sendiri dengan penyesalan, dengan rendah hati, merasa bersalah, merasa berdosa, dengan menitikkan air mata. Dengan hati yang terdalam. Itulah yang tobat nasuhah. Jadi tobat dilaksanakan dengan sholat sendiri di rumah atau di kamar atau di tempat ibadah kita. Yang terbaik adalah pada waktu malam hari. Kedua, harus kita sering-sering membaca istighfar. Harus untuk menjaga diri untuk tidak lagi jadi mengulangi lagi perbuatan dosa. Sering-sering berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim.
Kalau kita melakukan kesalahan lagi, kita harus beristighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian selanjutnya adalah berbuat amalan kebaikan. Dari berbuat kebaikan tersebut, seseorang dapat mendapatkan pahala, sehingga amalannya bisa menjadikan pelebur dosa. Entah itu amalan materi, atau itu amalan berupa bahan pokok makanan atau pakaian, atau uang, dan seterusnya. Itu bisa meleburkan dosa-dosa kita. Dengan syarat ikhlas hati yang terdalam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena lain, bukan karena riak supaya dipuja orang, bukan. Tapi dengan hati yang terdalam, ikhlas bahwa saya beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nanti yang meleburkan dosa-dosa kita. Keempat, kita harus berpuasa. Perbanyaklah berpuasa dengan puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis. Itulah kita dianjurkan. Perbanyaklah berpuasa-puasa sunnah untuk melebur dosa-dosa kita. Perbanyak kita melangkah ke rumah Allah, menuju ke rumah Allah dengan awal waktu. Meskipun itu cuaca kurang bagus, kita sebisa mungkin harus bisa di awal waktu kita sudah menuju ke masjid atau menuju ke musola atau menuju ke surah sebelum adzan berkumandang. Itulah nantinya kita bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah maghrib kita banyak beristighfar. Maksudnya setelah sholat maghrib kita harus banyak istighfar kepada Allah SWT, atau duduk diam di masjid, atau kita mendengarkan kaji-kajian di masjid. Itulah bisa melebur dosa-dosa kita. Entah kita berzikir, entah kita bertasbih, entah kita bertahmid, entah kita membaca Al-Quran, kita bertafakur, atau kita mendengarkan pengajian, kajian-kajian yang Ustadz disampaikan di masjid itu. Kita mencerna ilmunya. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Saya sebutkan lagi, juga sedekah itu bisa meleburkan dosa kita. Jadi seperti musibah adalah juga penghapusan dosa. Kita kadangkala berprasangka kepada musibah, bahwa musibah adalah celaka, bahwa musibah adalah tidak mengenakkan. Musibah adalah harus kita syukuri. Karena apa? Musibah itu adalah penghapusan dosa. Karena apa? Dosa-dosa kita nantinya di akhirat sudah tidak dihisab lagi. Dosa-dosa kita sudah diberupakan musibah di dunia ini. Nah, cobaan apapun adalah membersihkan dosa. Tidak boleh kita mengumpat kepada musibah, karena bisa merasakan nikmat musibah itu sendiri. Contohnya, kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Itulah, kita bisa merasakan nikmatnya makan,
kita diberi musibah, tidak bisa makan hari ini, tidak bisa makan hari itu. Kemudian kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya perut kita sudah terisi makanan. Itulah musibah-musibah adalah Allah sangat sayang kepada makhluknya. Diberikan musibah supaya makhluknya berpikir bahwa di balik musibah itu adalah kenikmatan. Sebagaimana mesin penggerak jiwa kita dipergunakan semaksimal mungkin supaya bersih jiwa kita. Rezeki kita seperti yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja siang, malam, itu hanyalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin sementara kita tidak melaksanakan kewajiban? Inilah teguran, tidak ada berkah. Jadi kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, karena apa? Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus memberikan ketakwaan kita. Kita harus bersyukur merasakan nikmat-nikmat Allah karena kita bisa bekerja. Ataukah orang itu sampai bekerja siang dan malam sampai lupa bahwa dia punya kewajiban untuk sholat, untuk menghadap kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Itu nantinya rezeki kita bisa tidak barokah. Dikatakan apa artinya tidak barokah? Artinya tidak barokah, kita bisa berdampak banyak. Rezeki tidak barokah bisa menimbulkan kita sakit. Rezeki tidak barokah bisa menimbulkan kita serba kekurangan. Rezeki tidak barokah bisa menimbulkan kita resah, tidur tidak nyaman, makan tidak nyaman, semua aktivitas kita tidak nyaman. Kita sudah bekerja, mendapat uang banyak, siang malam mendapat uang banyak, kenapa kok resah? Itulah dinamakan rezeki tidak barokah. Kenapa tidak barokah? Karena dia sudah tidak mau menuruti perintah-perintah Allah SWT seperti sholat 5 waktu. Itulah bekerja siang malam, mencari uang, mencari kapital. Betul diberi rezeki banyak, tapi bisa tidak barokah, berdampak kepada kesehatan kita. Jadi sudah tidak imbang bila kita sudah diberi tidak sehat, bukan kita penyakit dari Allah SWT, tapi penyakit dari kita sendiri. Kita membuat sengsara tubuh kita, mendapat celaka kepada tubuh kita. Itulah kita adalah bukan musibah lagi, tapi kita adalah siksaan. Diri kita yang membuat, bukan dari musibah dari Allah SWT, bukan dari cobaan dari Allah SWT. Kalau musibah dari Allah SWT itu adalah penghapusan dosa, tapi kalau kita sendiri menciptakan musibah itu adalah kita menjadikan hidup kita tidak barokah rezekinya nanti. Jadi alhamdulillah sudah ada terangkan tadi masalah penghapusan dosa. Bila ada
Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.